Semua kiai Indonesia ya cadaran, mereka mazhab apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santri. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mereka mazhab apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan ini nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah. Rijal bil haq, walaysa yuraful haq bil rijal. Kebenaran itu tidak dilihat dari siapa pelaku. Kebenaran itu dari Allah dan menurut syariat Nabi SAW. Siapapun dia dan apapun organisasinya, saya tidak tahu film itu. Siapapun dia dan apapun organisasinya tidak menyimpulkan kebenaran. Jika kiai ini, jika habib ini yang berbuat maka pasti benar. Lah, itu loh kesalahan kita di sana. Jika organisasi ini atau organisasi itu yang berpendapat itu pasti benar. Lah, sama sekali tidak. Itu kesalahan kita. Fanatik yang membuat kita buta terhadap kebenaran. Benar, innamal haqqu minallah. Benar itu dari Allah. Benar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari habib, bukan dari kiai, bukan dari organisasi. Jika siapapun dia menyalahi aturan Nabi Muhammad, maka kita salahkan. Tidak kita ikuti siapapun dia. Dia habib, dia kiai, dia organisasinya apapun, tidak kita ikuti. Ini salah menurut syariat. Karena kiai, habib itu manusia bisa salah. Organisasi itu tergantung yang di atas, pemimpinnya. Dan yang di atas itu manusia bisa salah. Maka jangan Anda resah. Ini zaman fitnah, akan banyak terjadi hal-hal yang membuat orang mukmin, orang muslim gelisah. Biarkan, jangan Anda sibuk dengan itu. Yang penting Anda yakini menutup aurat hukumnya wajib. Bicara tentang cadar, wa ma adraka mata cadar, ada beberapa pendapat ulama. Ya, di madzhab Imam Syafi'i maka cadar itu hukumnya wajib. Karena di madzhab Imam Syafi'i auratnya perempuan di luar sholat semua badannya termasuk wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang kuat. Walaupun ada kita, walaupun nggak bisa bikin partai ya. Kemarin bikin PSI tapi nggak payu, alhamdulillah. Ya PSI nggak payu, alhamdulillah. Nggak bisa bikin partai tapi ideologi komunisnya masih menyala-nyala, ingin balas dendam. Pelampiasannya adalah bulan Maulid bikin film My Flag. Kok bisa bareng? Yaitu menunjukkan Allah memperlihatkan musuh-musuh Islam ini ada di barat, diwakili oleh Perancis, dan di timur sekarang diwakili Indonesia, inna lillahi wa inna, diwakili oleh PBNU yang katanya kita banggakan PBNU itu, tapi nyatanya malah menikam syariat Islam, menikam
bulan Maulid, bulan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang bintang filmnya adalah Muafiq yang pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya rembes, LN. Adalah jelas-jelas penghinaan kepada Islam. Entah apa itu Muafiq itu, apa keturunan PKI, saya nggak tahu, atau atau keturunan musuhnya NU dulu, tapi nyusup ke NU untuk menjatuhkan NU. Kita nggak tahu semua, sedangkan Said Akil aja yang kiai, yang bahasa Arabnya fasih, yang hafal sejarah-sejarah, itu aja bisa takluk tunduk kepada ideologi. Kita tahu unggulnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya pakai jubah serban ini mati di jalan nggak perlu lihat KTP pun, udah tak pastilah begini Islam, mana mungkin begini pendeta, betul nggak? Betul. Itulah unggulnya sunnah Nabi, kok sekarang diejek-ejek. Itu ada satu kiai yang kemarin menghina Nabi, rambutnya gondrong, yang dia bilang, oh lah Nabi Muhammad itu ya biasa-biasa mawon, ora usah di lebih-lebih yang biasa mawon diurusi karo kak mbah, urusi mbah yang nggak beres. Ya nang Mekah nang jambu ya bakal melu nyolong jambu barang. Begitu dia bilang, Nabi itu manusia biasa, nggak usah dilebih-lebihkan lah. Nabi Muhammad itu dipelihara kakeknya, yang namanya orang dipelihara kakek pasti nggak terurus, rembesan, betai mata nggak beres lah. Bahkan kalau di Mekah ada jambu, pasti Nabi ikut mencuri jambu sama kawan-kawannya. Hari ini dia bikin film lagi. Filmnya itu menghina sunnah Nabi. Judulnya My Flag and Radicalism. Benderaku dan radikalisme. Jijik lihat filmnya tuh. Di situ ada orang-orang pakai sarung gaya NU, perempuan-perempuan pakai kerudung gaya NU berantem sama anak-anak muda yang kakinya pakai celana cingkrang, baju putih kayak FPI, perempuan-perempuannya pakai cadar main silat, terus yang pakai cadar dibanting, cadarnya direnggut. Negara ini merah putih, tidak boleh ada bendera lain di negara ini. Jijiknya aku nengoknya, apa urusannya bendera lain dengan pakai cadar, betul? Istriku pakai cadar, pertama kali di Sumatera Utara yang pakai cadar istriku tahun 90. Suaminya dosen USU pegawai negeri, ditatar P4 120 jam. Sampai pensiun saya nggak pernah berontak lawan negara ini. Anak saya pakai cadar dua-duanya. Cucu saya baru 5 tahun sudah belajar pakai cadar. Murid saya mungkin 10.000 ada yang pakai cadar. Nggak pernah kami melawan NKRI, melawan Pancasila. Betul? Sebab Pancasila dan Undang-Undang 45 itu kesepakatan. 18 Agustus 1945 kita sepakat. Tokoh-tokoh kita semua tanda tangan. Kecuali PKI nggak ikut. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, nggak mengakui. Musso pidato pada tahun 1948 di Madiun ketika memproklamasikan negara Rusia Raya. PKI Musso dia pidato. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kudeta yang gagal dari golongan kaum borjuis. Maksudnya orang-orang terpelajar. Mereka mengakunya rakyat proletar. PKI kan ngakunya proletar. Kita ini dianggap borjuis. Kudeta yang gagal dari kelompok kaum borjuis yang merupakan Quisling Jepang, Romusa. Quisling Romusa Jepang, mandor Romusa Jepang. وما قال هذا العرب جاؤوبه كما يقول اليوم بعض الناس يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاب الحجاب إلا الدين، ما جاب الحجاب إلا الأمين، ما جاب الاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. ما هي مسألة عرب ولا عادة عرب.
أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن، ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفرهم وأهل الفجور بفجورهم، يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من خلقهم.